Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami Dr. Yamin Setiawan Mars di dalam acara Kultum DPS atau Dewan Pengawas Syariah pada Rumah Sakit Syariah di kesempatan yang baik ini. Di dalam struktur organisasi Rumah Sakit Syariah diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, dalam kesempatan Kultum DPS kali ini, insya Allah akan diuraikan dan dijelaskan tentang apa itu Dewan Pengawas Syariah di dalam Rumah Sakit Syariah, termasuk tentang tugas dan perannya. Insya Allah, uraian dan penjelasan akan disampaikan oleh Ustadz Rizza Maulan. Mari kita simak bersama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan siapapun yang sedang menyaksikan video ini senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam keberkahan Allah fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap lembaga syariah, baik itu lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, multifinance syariah, maupun lembaga bisnis dan lembaga ekonomi syariah seperti koperasi syariah, kemudian juga hotel syariah, dan juga rumah sakit syariah, itu wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tahukah kita siapakah yang dimaksud dengan DPS atau Dewan Pengawas Syariah itu? DPS atau Dewan Pengawas Syariah itu adalah seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengawasi lembaga bisnis syariah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga ekonomi syariah agar lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan seluruh aspek usahanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebagai contoh, pada lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, multifinance syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah itu mengawasi bank syariah, asuransi syariah, dan juga multifinance syariah agar seluruh operasional bank, asuransi, dan multifinance syariah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik pada sisi penghimpunan dana, kemudian juga pengelolaan dana, maupun juga penyaluran dananya, serta jasa-jasa yang dikeluarkannya atau yang dikelolanya itu seluruhnya sesuai dengan prinsip syariah, tidak mengandung riba, maisir, gharar, zulmun, rishwah, dan lain sebagainya. Demikian juga pada lembaga bisnis dan lembaga ekonomi syariah, termasuk di dalamnya adalah rumah sakit syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dan juga proses usaha pada rumah sakit syariah, hotel syariah, dan juga koperasi syariah itu seluruhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, mengapa setiap lembaga itu harus memiliki Dewan Pengawas Syariah? Ada dua hal, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini. Yang pertama adalah karena adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu di pasal yang ke-109 yang menyatakan secara substansi bahwa
setiap perusahaan syariah di samping dia memiliki dewan direksi, dewan komisaris, maka perusahaan tersebut juga harus memiliki dewan pengawas syariah yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini amanat undang-undang, sehingga tidak boleh setiap perusahaan yang menggunakan nama syariah tetapi dia tidak memiliki dewan pengawas syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Maka dia harus mengajukan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia agar mendapatkan rekomendasi DPS atau rekomendasi orang-orang tertentu yang memiliki kompetensi di bidang syariah untuk mengawasi usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kedua adalah amanat dari syariah itu sendiri. Karena setiap perusahaan yang memang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai perusahaan syariah, dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab ke atas tentu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan juga tanggung jawab kepada seluruh shareholder yang ada, ya, bahwa dia betul-betul menjalankan seluruh aspek usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itulah dia harus mengajukan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia beberapa orang atau tokoh atau ulama yang memiliki kompetensi di bidang syariah untuk duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah di perusahaannya tersebut. Nah, tugas Dewan Pengawas Syariah ketika sudah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah memberikan nasihat kepada manajemen terkait dengan aspek-aspek syariah. Misalnya adalah dari sisi visi dan misi perusahaan, bahwa perusahaan yang sudah mendapatkan rekomendasi sebagai perusahaan syariah, maka visi misinya, kemudian juga good corporate governance-nya atau GCG-nya, dan juga budaya perusahaannya itu harus memiliki spirit yang sesuai dengan spirit syariah. Sehingga tidak boleh umpamanya perusahaan syariah tetapi ketika dia mengadakan pertemuan dengan agen dan marketingnya, dengan karyawan dan juga dengan mitranya, dia mengadakan acara yang sifatnya hura-hura, membuka aurat dan melanggar aspek syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu tugas yang pertama dan kewajiban yang pertama adalah memberikan nasihat kepada pihak manajemen, ya, terkait dengan aspek syariah, diantaranya adalah aspek-aspek tersebut. Nah, yang kedua adalah tugas Dewan Pengawas Syariah ataupun kewajiban Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi operasional perusahaan dari sisi menjalankan usahanya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika umpamanya manajemen melakukan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya perusahaan atau manajemen kemudian melaksanakan kegiatan yang mengandung unsur riba dari sisi keuangannya, dari sisi investasinya, diinvestasikan pada investasi-investasi yang tidak sesuai dengan syariah, mengejar return yang tinggi, ya, umpamanya di obligasi yang konvensional ya, atau di saham yang tidak sesuai dengan syariah, hanya sekedar mengejar return yang tinggi, maka Dewan Pengawas Syariah wajib mengawasi, dan ketika mendapati perusahaan melakukan aspek yang melanggar syariah, maka Dewan Pengawas Syariah wajib untuk mengingatkan perusahaan, mengingatkan manajemen agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, tidak boleh, ya. Jadi perusahaan yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai perusahaan syariah, tidak boleh investasinya dia tidak sesuai dengan syariah. Tidak boleh planning bisnisnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan kemudian kewajiban tugas dan kewajiban yang ketiga dari Dewan Pengawas Syariah itu adalah menjadi mediator antara lembaga dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan hal-hal yang bisa jadi belum ada fatwa Dewan Pengawas, belum ada fatwa DSN MUI-nya. Ya, karena salah satu tugas ataupun kewajiban dan fungsi dari DPS itu adalah bagaimana menjaga dan mengawasi kinerja perusahaan tersebut yang diawasinya dalam menjalankan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan sangat mungkin ketika menjalankan usahanya bisa jadi terbentur dengan
satu permasalahan yang belum ada fatwa dari DSN MUI-nya. Oleh karena itulah nanti Dewan Pengawas Syariah dia membantu pihak manajemen untuk menjadi mediator dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia agar nantinya ke depannya Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI itu bisa menerbitkan atau mengeluarkan fatwa yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Nah, sekarang apa tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Syariah? Rumah Sakit Syariah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini secara usaha, ini usaha yang sangat komprehensif. Dia tidak seperti lembaga keuangan syariah yang hanya sisi melakukan pengelolaan keuangan semata. Kalau DPS ataupun Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah hanya mengawasi kinerja perusahaan dari sisi pengelolaan keuangan, seperti di bank hanya penghimpunan dana, kemudian penyaluran dana, dan juga jasa. Hanya sekitar 3 itu. Asuransi juga sama, dari sisi penerimaan dana, kemudian juga pengelolaan dana, surplus underwriting, ya, klaim dan lain sebagainya. Tetapi di Rumah Sakit Syariah ini skop bisnisnya teramat sangat luas. Dia mencakup umpamanya akad, ya, akad antara pihak rumah sakit dengan dokter, ya, dengan karyawan, dengan perawat, ya, dan lain sebagainya. Juga akad antara pihak rumah sakit dengan supplier, ya, dengan pasien, gitu ya. Nah, ini Dewan Pengawas Syariah itu mengawasi bagaimana akad yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap pasien, terhadap dokter, terhadap perawat, terhadap karyawan. Apakah sesuai dengan syariah atau tidak? Bukan hanya itu saja, tetapi juga DPS di Rumah Sakit Syariah itu memiliki tugas untuk mengawasi usaha rumah sakit dari sisi pelayanan yang diberikan kepada pasien. Apakah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien itu sudah sesuai dengan syariah atau belum? Dari sisi misalnya menjaga aurat, gitu ya. Apakah pasien perempuan ditangani oleh dokter dan perawat perempuan, apalagi terkait dengan hal-hal yang sangat mendasar seperti pemasangan kateter atau seperti hal-hal lain atau tindakan-tindakan lain yang harus membuka aurat, gitu ya. Maka di sini diperlukan bahwa dari sisi pelayanan rumah sakit syariah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariahnya, yang tentu tidak hanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi ini, tetapi dibantu oleh komite syariah yang ada di Rumah Sakit Syariah. Kemudian juga dari sisi, bukan hanya dari sisi pelayanan, tapi juga dari sisi penggunaan obat-obatan. Nah, penggunaan obat-obatan juga diawasi oleh DPS. Selama ada obat yang halal, tersertifikasi halal, maka rumah sakit syariah hanya boleh menggunakan obat-obatan yang sudah tersertifikasi halal saja. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang belum ada obat yang halalnya. Maka itu pun nanti ada SOP-nya, ya, bahwa pihak rumah sakit syariah ketika ada obat-obatan yang belum halal, dia harus mengkomunikasikan kepada pihak pasien atau keluarganya. Ya, misalnya Bapak, Ibu, ya, keluarga pasien, ini pasien memerlukan penggunaan obat jenis ini, tapi obat jenis ini belum ada yang halalnya, adanya yang seperti ini mau diberikan atau tidak? Kalau diberikan, ya, ini positif negatifnya seperti ini, kalau tidak diberikan, positif dan negatifnya juga seperti ini, sehingga nanti keluarga punya keleluasan untuk memilih, gitu. Kemudian juga dari sisi pengelolaan dana rumah sakit. Nah, di Rumah Sakit Syariah itu Dewan Pengawas Syariah juga mengawasi pengelolaan dana rumah sakit. Tidak boleh rumah sakit umpamanya yang sudah menggunakan nama syariah, dia menginvestasikan dananya atau punya deposito, punya investasi di instrumen-instrumen investasi yang tidak sesuai dengan syariah. Maka Rumah Sakit Syariah dia dari A sampai Z, dari mulai visi misinya, dari mulai struktur manajemennya, dari mulai akadnya, pelayanannya, obat-obatannya, kemudian juga pengelolaan dananya, ya, dan spirit SDM-nya itu secara keseluruhan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang tentunya dalam pengawasannya juga dibantu oleh komite syariah dan juga oleh tim yang berada di bawahnya.
Maka insya Allah ya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah, wabil khusus di rumah sakit syariah, ini akan semakin menguatkan spirit syariahnya, sehingga insya Allah akan menjadikan semuanya menjadi semakin tenang, semakin tentram, dan juga semakin berkah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita simak dan tonton bersama uraian dan penjelasan tentang Dewan Pengawas Syariah atau DPS di Rumah Sakit Syariah yang disampaikan oleh Ustadz Rizza Maulan. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah atau DPS Rumah Sakit Syariah Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dari uraian yang disampaikan oleh Ustadz Rizza Maulan tersebut, kita mendapatkan gambaran bahwa struktur organisasi DPS haruslah mutlak dan wajib ada di dalam rumah sakit syariah, karena hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Tugas dan peran DPS sangatlah penting di dalam memastikan pelaksanaan pelayanan dan manajemen rumah sakit syariah yang sesuai dengan fatwa, standar, dan instrumen rumah sakit syariah. Semoga dengan penjelasan tersebut membuat kita semakin aman, nyaman, dan barokah. Tetap semangat, terima kasih, sampai berjumpa di acara Kultum DPS yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.